观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋企业周刊，我是Sandy，在雅加达用英文为大家播报本周的企业新闻。Menurut Auto K-Line pada tanggal 4 September, Li Shufu secara pribadi melakukan kunjungan ke Malaysia untuk melaksanakan sebuah inisiatif besar. Sebuah pabrik luar negeri dengan kapasitas produksi awal 45.000 unit mobil listrik per tahun telah didirikan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bersama Li Shufu menghadiri upacara peresmian pabrik mobil listrik baru tersebut dan menyampaikan pidato. Pabrik yang memiliki arti penting ini bukan hanya pabrik mobil listrik pertama Proton, tetapi juga merupakan basis manufaktur mobil listrik baru pertama di Malaysia, yang menandai masuknya perkembangan industri kendaraan energi baru lokal ke tahap yang lebih maju. Menurut First Commercial Vehicle Network pada tanggal 5 September, upacara peluncuran kendaraan lengkap pertama dari lini produksi di pabrik perakitan China, National Heavy Duty Truck di kota Tarlac, Filipina telah diselenggarakan. Menurut HC Engineering Machinery Network pada tanggal 5 September, pameran cabang Asia Tenggara dari Pameran Internasional Peralatan Konstruksi Changsha ketiga telah sukses ditutup di Setia City Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia. Pameran tahun ini mencakup area lebih dari 6.000 meter persegi dan menarik lebih dari 90 perusahaan ternama dari dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi. Produk yang dipamerkan meliputi berbagai bidang seperti mesin beton, mesin konstruksi, mesin pengerukan tanah, peralatan tambang, peralatan penyelamatan darurat, dan mesin pertanian. Pameran ini menarik lebih dari 2.000 pengunjung profesional dari hampir 10 negara dari wilayah termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Dengan nilai kontrak yang ditandatangani di lokasi mencapai 2.227 miliar yuan, menunjukkan hasil yang signifikan dan mendapatkan respon yang sangat positif. Menurut HiNet Media pada tanggal 5 September, Royal Gazette Thailand telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 yang terbaru, yang membuat penyesuaian penting pada proses permohonan dan perpanjangan surat izin mengemudi. Berdasarkan peraturan tersebut, aturan baru akan resmi berlaku 180 hari setelah pengumuman diterbitkan. Sorotan terbesar dari aturan baru ini adalah pengemudi yang berusia tidak lebih dari 55 tahun dan masa berlaku SIM-nya tidak lewat lebih dari 1 tahun, kini dapat memperpanjang SIM langsung melalui sistem elektronik tanpa perlu datang langsung ke Departemen Transportasi Darat untuk menjalani tes kemampuan fisik seperti sebelumnya. Menurut KT Chinese Network, pada tanggal 6 September, Menteri Perdagangan Kamboja Cham Nimo memimpin delegasi untuk bertemu dengan perwakilan Toyota Suso Corporation di Jepang. Dalam pertemuan tersebut, CEO Toyota Suso Corporation Harada Shigeru menyampaikan terima kasih kepada Cham Nimo dan Kementerian Perdagangan atas dukungan jangka panjang terhadap investasi perusahaan di Kamboja, khususnya atas fasilitas yang diberikan dalam pendaftaran merek dagang dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Ia mengungkapkan bahwa Toyota sangat mementingkan pengembangan sumber daya manusia lokal dan berencana untuk secara resmi meluncurkan Toyota Academy pada awal tahun 2026 guna untuk meningkatkan keterampilan profesional karyawan Kamboja di bidang perawatan mekanis dan perakitan mobil secara sistematis. Menurut Rail Blue pada tanggal 7 September, negara bagian Kedah Malaysia mengumumkan bahwa proyek kereta maglev yang rencananya akan dibangun di Pulau Langkawi telah ditangguhkan. Investor asal Korea Selatan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut memutuskan untuk menarik diri setelah menyelesaikan studi kelayakan dengan alasan kondisi saat ini dinilai belum matang. Menurut akun resmi WeChat Zoomlion pada tanggal 8 September, Divisi Alat Berat Pengerukan Tanah Zoomlion telah melakukan pengiriman massal ke area pertambangan besar di Filipina. Puluhan ekskavator berukuran sedang dan besar telah berhasil tiba di lokasi proyek tambang nikel di Pulau Homonhon, Provinsi Eastern Samar, dan mendapatkan apresiasi tinggi dari pelanggan. Peralatan ini selanjutnya akan digunakan dalam operasi penting seperti pengupasan dan bongkar muat material, memberikan dorongan kuat bagi pengembangan sumber daya tambang secara efisien. Menurut akun resmi WeChat Guangxi Automobile Group pada tanggal 9 September, kantor perwakilan Vietnam milik grup tersebut secara resmi diresmikan di Hanoi. Hal ini menjadi tonggak penting dalam upaya grup tersebut untuk aktif merespons inisiatif Belt and Road serta memperkuat dan memperdalam penetrasi pasar ASEAN, menandai tahap baru pengembangan grup di Vietnam dan kawasan Asia Tenggara. Menurut EO.com pada tanggal 9 September, Kadi Teknologi Group, perusahaan terkemuka di bidang kendaraan pribadi listrik murni dan kendaraan multifungsi, mengumumkan bahwa anak perusahaannya yang baru didirikan, Hangzhou Watchtower Technology Co. Ltd, akan menyediakan 3 robot kepada Goto Group, ekosistem digital terbesar di Indonesia, untuk keperluan pengujian dan inovasi. Menurut Indonesia Life Guide pada tanggal 9 September, Indomobil Sukses Internasional atau Indomobil melalui anak perusahaannya PT National Assembler telah mengakuisisi 99,9% saham Nissan Indonesia atau PT Nissan Motor Indonesia
dan mengambil alih pabrik perakitan mobil Nissan yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat. Presiden Indomobil, Jusak, menyatakan bahwa meskipun pabrik tersebut akan diaktifkan kembali, pabrik itu tidak akan digunakan untuk memproduksi mobil bermerek Nissan. Saat ini perusahaan sedang mengevaluasi kondisi pabrik dan menyusun rencana produksi. Namun, produk spesifik yang akan dibuat belum diumumkan. 以上就是本周的南洋企业周刊，感谢您的收看，我们下周再见。